Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Final pertama tim nasional Indonesia senior di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Pertandingan pertama antara Indonesia menghadapi Saudi Arabia, di mana memang banyak kerugian yang kita dapatkan, tetapi kita harus hadapi. Ini adalah partai final pertama. Kita ada dua pertandingan. Pertama menghadapi Saudi Arabia, dan yang kedua kita akan menghadapi Irak. Oke, kita ke pertandingan pertama menghadapi Saudi Arabia, di mana ronde keempat ini banyak lika-liku, banyak juga perdebatan antara pihak-pihak yang lain seperti netizen, Coach Justin dan segala macam, Bung Toel, ya Bung Erwin, semuanya mengamati dengan sangat baik sekali di ronde keempat ini, mulai dari hotel kita tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Saudi Arabia, lalu juga pemilihan tuan rumah yang notabene sepertinya ya seperti ada permainan, kenapa harus ada Saudi Arabia dan juga Qatar sebagai tuan rumah, kenapa tidak di tempat netral, dan juga banyak pemain kita yang mengalami cedera seperti Emil Audero Mulyadi, dan sangat terbaru, sangat disayangkan sekali Calvin Verdong. Calvin Verdong tampaknya tidak akan bermain ketika Indonesia menghadapi Saudi Arabia. Ini akan menjadi jawaban ketika ternyata Calvin Verdong ini tidak dimainkan ketika pertandingan Ligue 1 Liga Prancis antara Lille menghadapi PSG. Pada saat itu dia tidak termasuk dalam DSP daftar susunan pemain dan menonton dari tribun. Jadi Calvin Verdong ini dikirama oleh seluruh fans tim nasional Indonesia tidak terjadi apa-apa, hanya mungkin rotasi pemain dari Lille, tapi ternyata ada cedera yang ringan lah, ringan ya, cedera ringan yang dialami oleh Calvin Verdong. Tetapi kita untungnya di sisi kiri kita punya Dinjem yang sangat luar biasa di pertandingan Europa League, membuat assist 2 kali sehingga timnya Go Ahead Eagle itu menang ya. Oke, jadi itu sebenarnya dari kemarin ya, dan yang terbaru semua sudah melakukan conference pers, tinggal hanya pertandingan saja. Semua pendukung pecinta sepak bola dan juga banyak analisis-analisis akan yakin bahwa Indonesia akan menang, tetapi di sisi lain ada media asing yang memprediksi bahwa Indonesia peluang lolos langsungnya ini hanya 7% saja. Sangat disayangkan prediksinya, tapi memang ya realistis saja. Dari secara peringkat memang kita sangat jauh, tetapi dari market value kita sebenarnya paling tinggi di antara grup B, Saudi dan juga Irak. Tapi market value sebenarnya tidak berpengaruh signifikan, ranking juga tidak berpengaruh signifikan, yang berpengaruh ya nanti di lapangan. Mudah-mudahan nanti wasit dari Kuwait bertindak secara adil, dan AFC juga sudah mengirimkan surat balasan permohonan PSSI akhirnya ditolak karena dianggap pemilihan wasit sudah sesuai, dan juga wasit yang dipilih memiliki integritas. Itu yang kita harapkan. Nanti tentunya tidak ada intervensi apapun yang dilakukan oleh wasit, dan tentunya VAR ini sangat menentukan sekali. VAR ya, video asisten referee harus bekerja dengan sangat baik. Jangan hanya menguntungkan Saudi Arabia ketika Saudi mendapatkan keuntungan lalu akan dilakukan pengecekan VAR, tetapi ketika Indonesia mendapatkan keuntungan, VAR tidak ditayangkan atau tidak di calling ya dari wasit VAR. Ini sangat disayangkan. Dalam pertandingan ini ya gue akan memprediksi line up mungkin di bawah Mister karena Emil tidak bisa bermain. Uh, Tampaknya adalah Martin Paes yang akan menjadi tembok terakhir dari tim nasional Indonesia. Martin Paes, namun memang Martin Paes dalam beberapa bulan terakhir tidak dapat dimainkan, tapi gue yakin Martin Paes di penjaga gawang. Lalu di kanan ada Yakob Sayuri, di CB2 itu ada Kevin Dick dan juga J.I. Jazz, di kirinya ada Dean James, lalu di depan dua pivot itu double pivot ada uh, Joey Pelipesi ya, dan juga Tom Hai. Lalu di LW itu ada Miliano, bukan Miliano tapi di RW ya, RW Miliano Jonathan. Di LB-nya mungkin di sana akan dipasang Stefano Lillipali atau juga bisa Mauro Zilstra, dan tengah mungkin Mauro Zilstra terlebih dahulu, mungkin oleh Ramani bisa di babak kedua dimainkan sebagai alternatif.
Oke, jadi semua jangan juga sangat yakin, Patrick Kluivert juga sangat yakin, semua pecinta sepak bola inilah yang pertandingan yang ditunggu-tunggu. Kita hanya butuh satu kemenangan dan juga butuh hasil seri. Realistis kita hasil seri menghadapi Arab Saudi dan juga menang menghadapi Irak. Tetapi ketika nanti kita mendapatkan peluang ada potensi untuk bisa mengalahkan Saudi Arabia, kita harus bisa mengalahkan Saudi Arabia karena setiap pertandingan di 2 pertandingan ini adalah final. Jadi jangan sampai ada pemain yang membuat kesalahan sedikit apapun, sekecil apapun. Kita berharap tentunya yang terbaik buat tim nasional Indonesia. Nanti teman-teman silahkan tulis di kolom komentar mengenai tim nasional Indonesia bagaimana sih peluangnya? Ya, apakah bisa lolos langsung ke Piala Dunia atau melalui ronde kelima atau juga tereliminasi. Nah, inilah sepak bola. Kita sudah berada di langkah yang sangat jauh karena kita memulai dari ronde pertama hanya ada 2 pertandingan saja 180 menit yang sangat menentukan tentunya seluruh pecinta sepak bola Indonesia, seluruh rakyat Indonesia 6 agama dalam satu doa dengan doa tujuan yang sama yaitu mendoakan agar tim nasional Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Ya, itu aja mungkin dari gua. Yang penting kita juga sebagai netizen harus bijak dan mendukung, mensupport apa yang dilakukan oleh tim kepelatihan. Kalaupun memang ada kesalahan, kita akan sampaikan kritikan tersebut. Dan yang terakhir, wassalam.